Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan di video selanjutnya. Baik, masih menyambung video yang sebelumnya. Kali ini membahas utang akibat bestian. Gini, sesuatu yang kalau dalam dalam agama yang aku percayai, sesuatu yang berlebihan itu selalu tidak baik. Kita berlebihan sayang sama temen itu juga tidak baik. Kita berlebihan baik sama orang itu juga tidak baik. Ini intinya, kalau aku pribadi, aku tidak akan meminta tolong seseorang kalau aku belum pernah menolong orang tersebut. Karena aku paling tidak suka menanggung budi orang lain. Sebisa mungkin budi itu diperkecil, dipersempit gitu, orang masuk ke kita untuk menanam budi baik itu. Kalau aku seperti itu ya. Apa aku nggak pernah hutang-hutangan sama teman? Pernah. Tapi ya itu tadi, seperti video sebelumnya masih di batas wajar. Oke ya. Kalau sampai kita terlalu gini, buat diri kita sendiri itu jangan tergantung sama orang lain dulu. Kalau kita sudah tidak tergantung sama orang lain akan memanfaatkan kita itu berpikir dulu. Gitu loh. Misalnya gini, gamblangnya ya. Ketika si A sama si B berteman, si A ini sering minta tolong ke si B. Nah, otomatis kan si B, wah, boleh nih, kan? Ketika dia memang dasar awalnya punya niat tidak baik, ini akan memanfaatkan sampean yang sering minta tolong. Dia akan menolong nih. Si B akan menolong si A terus nih. Tolong aja, tolong, tolong. Nah, suatu ketika, karena sampean dilihat-lihat ini sudah mulai seimbang, posisi sampean sudah tidak sering lagi minta tolong, ini yang dari awal sudah niatnya itu tidak baik, oke, masuk nih. Nah, ngeluhlah sama sampean. Si A, aku di kampung lagi begini, lagi begono, lagi begitu. Bisa bantu enggak? Karena sampean sebagai si A ini sering dulu minta bantuan sama dia, sekarang dia si B butuh bantuan, sampean sebagai si A kan nggak bisa nggak bantu. Aduh, sungkan kalau nggak bantu nih. Aduh, dia sering lagi nolongin aku. Itu kelemahan, ya. Jadi gini, jangan tergantung sama orang lain. Persedikit minta tolong, biar orang yang akan minta tolong kita itu juga sungkan, yaitu kalau mereka punya rasa sungkan. Kalaupun toh ada manusia yang seperti itu, memang ada sebenarnya orang yang kita udah nggak pernah minta tolong, dia ucluk-ucluk minta tolong, ada yang kayak gitu, ada memang. Tapi kalau kita nggak pernah minta tolong dengan orang tersebut, terus tiba-tiba dia ucluk-ucluk minta minta tolong, kan kita nggak punya beban, gitu loh. Mau ditolong, mau kita tolong ya, kalau kita sanggup menolong ya kita tolong. Kalau agak aneh pertolongan itu ya jangan ditolong, gitu loh. Agak anehnya di mana? Ya agak aneh kalau sampai sampai meminjam paspor kalian buat ke bank itu agak aneh. Aku tuh banyak loh teman-teman dijauhi teman gara-gara nggak boleh dipinjam pasporku buat buat gantian utang mereka sama bank. Katanya aku nggak setia kawan. Setia kawan bukan begitu dong. Ya enggak. Buat aku bukan begitu caranya berteman yang baik. Gitu. Aku memang nggak pernah ya teman-teman. Dulu pernah ditawarin temen itu masih kumpul-kumpul sama teman-teman gitu katanya mau pinjem nomor KTP itu buat saksi atau apa itu aku juga nggak mudeng itu. Aku bilang aku nggak bisa, aku nggak berani. Dia mau kasih berapa gitu. Ditawarin memang ada iming-imingnya gitu. Nanti dikasih duit berapa gitu. Aku bilang aku nggak mau, aku bilang gitu.
Wong aku uang gaji aja belum habis dah gajian lagi. Aku sombong gitu. Ya gimana ya teman-teman? Dan kalau dipinjemin, aku tuh kalau nggak bener-bener udah tahu rumahnya, sudah tahu keluarganya, itu pun aku nggak pernah pinjemin banyak gitu loh. Aku juga orangnya. Gimana ya? Kalau sesuatu itu menimbulkan gini, kita ngutangin, niatnya nolong, terus ujung-ujungnya kita yang kerepotan. Nagih dia udah kayak apa aja ngemis-ngemis gitu. Buang energi, belum lagi kita mengumpat kalau dia ngumpet. Iya kan? Kalau dia ngumpet ditagih kan kita yang ngumpat. Ujung-ujungnya apa? Dosa mulut. Kita niatnya nolong, dapatnya dosa. Terus buat apa? Aku belum lama ini tuh di WA sama adikku ya. Katanya adalah orang yang mau pinjam uang gini 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 gitu. Janjinya ini itu nggak banyak sebenarnya cuma 1,5 juta. Tapi karena aku tuh tipe orang yang ya yang itu tadi loh. Nanti kalau tak tagih dia nggak punya terus belum punya terus aku malah ngedumel bikin dosa nggak enak gitu loh. Mending terus adikku aku bilang eh, uangku masih nggak di tabungan ada uang nganggur nggak aku bilang gitu dia adikku bilang ada mbak gitu ya udah kasih aja uang 200 aku bilang kasih aja aku nggak tapi aku nggak bisa ngutangin dia aku lebih baik seperti itu karena apa ya teman-teman ya itu tadi loh kita yang jadi repot orang kita yang nolong udah ngeluarin uang niatnya nolong kita yang nubruk sana nubruk sini nggak dibayar ya kan terus ngedumel jadi dosa mulut apa coba manfaatnya nolong pahala nolong kayaknya ketutup deh sama ngedumel kita ya kan jadi ya udah gitu berteman sebatas sebatas wajarnya aja gitu. Kalau sampai aku pernah dengar curhatan itu sampai bikinin rumah apa ya kalau nggak salah itu ada loh bikinin rumah nanti ini mau apa namanya mau dibayar gini 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 terus akhirnya orangnya kabur ya Allah kasihan loh itu buat teman-teman yang di luar sana yang masih punya hutang kalian kabur-kaburan kalian nggak kasihan apa yang ngutangin kalian apalagi yang sampai paspornya kalian pinjem, kalian gadaikan, dan kalian tidak bayar. Subhanallah. Jangan gitulah. Oke, kalau kalian masih merasa hebat di luar sana, mendongakkan kepala dan berbusung dada, karena kalian bisa nipu orang lain, hati-hati anak cucu kalian yang akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Hukum timbal balik itu ada. Hukum tabur tuai itu nyata. Ya, tolonglah. Paling tidak ngomong, Mbak Besti, ini aku, maaf ya, aku sudah menghilang cukup lama. Ini aku dulu punya utang sampean segini, segini, segini. Aku posisiku pun belum aman saat ini. Sampean sabar ya, aku masih berjanji akan membayarnya. Sedikit demi sedikit sampean mau ndak tak cicil. 200, 300, 200, 300 sisihkanlah buat membayar hutang kalian. Kasihan teman-teman kalian yang sudah nyolong kalian. Dengan nyawa mereka bahkan. Serius kasihan. Kasihanilah juga anak turun kalian kelak. Mungkin bukan anak, mungkin bukan cucu, mungkin kecicit. Itu akan bersambung terus-menerus. Jangan Anda pikir setelah Anda tidak membayar sekarang semuanya beres.
Kembali lagi, hukum tabur tua itu ada, nyata, ya. Kasihan, aku tuh sering dengerin itu ya, ya dianggap kalau ada yang bilang goblok kok lo percaya sama orang ya kadang aku pengen bicara gitu, ngomong gitu, kasar gitu. Tapi ya maaf, kalau ada teman-teman yang komen kasar mungkin ya goblok kalau gitu percaya gitu ya maafkan kami yang pernah komentar kasar. Tapi kalau dipikir-pikir itu ya sama itu ya ya lo ya goblok gitu. Maaf, jujur. Hmm, Gimana ya? Hmm, ya sudah. Yang penting ketika kalian sudah gini, masalah yang sudah datang ya sudahlah. Gimana caranya masalah itu tidak terulang lagi, diperbaiki ke depannya, terus berhati-hati memilih bestie. Hmm, Berteman itu ya sewajarnya saja. Wong saudara aja, saudara kandung ini ada yang nimpuk kita kadang ada yang nimpuk kan dari belakang, apalagi cuman teman, ya kan? Jadi ya balik lagi berhati-hati, pakai logika. Apapun yang kalian lakukan, kalau sudah terlanjur ya ikhlaskan, kalau nggak bisa ikhlas ya pelan-pelan. Ikhlas itu memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ilmu yang paling tinggi itu ya ilmu ikhlas kalau buat saya ya. Jadi ya ya udah, insya Allah kalau kalian tetap berbuat baik, tetap berusaha baik meskipun kalian sudah ditipu mati-matian sama orang. Kalau ya itu tadi kalau bisa ikhlaskan, kalau tidak bisa pelan-pelan ya. Akan ada harga yang akan mereka bayar dari orang-orang yang sudah menyakiti kalian. Yakinlah itu. Allah itu maha baik, Tuhan itu maha baik, maha bijaksana, maha dari segala maha. Kalau kalian tidak bisa mengejar si orang yang sudah menyakiti kalian, kalau kalian nggak bisa mengejar orang yang sudah berhutang pada kalian, serahkan orang itu kepada si pemiliknya. Sama nggak akan bisa mengadili dia. Tapi ada yang maha dari segala maha adil. Mungkin ini akan ada yang ngomong sama enak mbak ngomong tok nggak ngelakoni. Justru karena saya nggak ngelakoni ini. Tapi kalau dipikir aku pernah loh ngelakoni ngejalanin ya nggak banyak sih, cuma 3 juta waktu itu. Tapi ya tak kejar sampai ke mana-mana. Kalau zaman 2008, 2009 uang 3 juta kan masih banyak. Tak kejar tahu beruber sampai kemana-mana. Alhamdulillah waktu itu cair juga sih. Itu ya. Pernah ngalami meskipun nggak seberat kalian. Makanya aku cuman ya, cuman bisa ya kalau kalian terus terpuruk juga masalah nggak akan selesai kan? Otak kalian akan makin capek, hati kalian makin sakit. Tapi ketika kita mengikhlaskan pada sebuah masalah, pada titik ikhlas, meskipun itu harus belajar pelan-pelan, nih sang penguasa dari penguasa ini akan melihat, duh kasihan umatku yang ya, gue tak tolongin, siapa tahu tuh berharap yang baik-baik sama Allah gitu. Tak tolongi, tak kasih majikan yang baik dengan gaji yang banyak di atas gaji standar, ya toh, gitu. Kalau kita ya balik lagi ya, kalau kita sudah tidak bisa mengejar seseorang yang sudah menyakiti kita, serahkan pada yang memiliki segalanya di dunia ini. Biarkan tangan-tangan beliau yang bekerja. Yakin itu dan kalian akan sedikit lega, akan sedikit tenang, melanjutkan hidup. Hidup ini harus berlanjut, semangat,
Aku selalu di ending dari videoku, aku selalu mengatakan semangat, ya, jangan pernah menyerah, selalu berpositif thinking, berprasangka baiklah sama Sang Pencipta, bahwa apa yang terjadi pada hidup kita ini adalah rencananya. Ya, mungkin itu hal-hal memang kita itu kadang didewasakan dengan rasa sakit. Kita dimengertikan dengan rasa pilu. Kita dipintarkan dengan berdarah-darah dulu. Mungkin aku tidak terjerumus pada berdarah-darah di area uang ya. Eh, misalnya ditipu atau apa, uang dibawa kabur sebanyak-banyaknya itu, alhamdulillah ada yang pernah dibawa kabur, ada yang pernah aku ngomong di videoku sebelumnya, mungkin BPKB motor dan motornya pun diminta, itu hasil jerih payahku, keringatku di Hongkong itu juga, itu pun aku pernah kok ngalamin. Apa yang harus kita lakukan? Ikhlas gitu loh. Gusti Allah ndak sare karo kata orang Jawa. Udah yakin itu aja. Dan kita lihat ke depan. Yang baik nggak akan pernah kalah dengan orang yang tidak baik. Segala kebaikan itu akan datang dengan cara yang indah. Oke? Yakin ya teman-teman ya? Tetap semangat. Ikhlaskan. Harus belajar. Susah itu Mbak, harus belajar. Ya. Nah, tetap semangat. Kalau ada masalah, curhat jangan dipendam sendiri. Curhat pada orang yang tepat. Orang yang tepat itu yang tidak menghujat, tapi memberi nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.